Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah sampai hari ini. Salawat kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang menerang, dan dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Dan selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baiknya. Jadi pagi hari ini Ibu ada satu kata buat adik-adik, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Baik, untuk itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Devi Espaneseng. Anak-anak bisa panggil Ibu Devi saja. Baik, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang metode ceramah pembelajaran PAI. Jadi anak-anak ada yang tahu apa itu ceramah? Baik, jadi Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu ceramah. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan, yang mana metode ini tidak selalu jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik dan didukung dengan alat-alat dan media, serta memperlihatkan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah adalah metode yang paling banyak disukai oleh kebanyakan guru karena paling mudah mengatur kelas maupun mengorganisasinya. Metode ceramah atau kuliah lecture merupakan suatu cara belajar mengajar di mana bahan disajikan oleh guru secara monolog, sehingga pembicaraan lebih bersifat satu arah, one-way communication. Paham? Nah, lanjut. Metode ceramah ini ialah suatu metode di dalam pendidikan di mana secara menyampaikan pengertian-pengertiannya materi kepada anak didik dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan. Kemudian ada tentang ceramah, kemudian ada tentang ceramah pengertian, kemudian ada tentang ceramah pengertian metode ceramah. Yang dimaksud di sini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang bervariasi. Yang pertama, pengajaran dengan metode ceramah seperti yang tercantum dalam pembatasan masalahnya, bahwa cara mengajar dengan metode ceramah adalah melalui penerangan dan penuturan secara lisan dan guru kepada siswa. Di sini memang kita tidak menutupi diri bahwa teknik ceramah adalah teknik mengajar tradisional yang digunakan oleh setiap guru sudah lama sekali. Namun di sini kita masih mengakui bahwa teknik ceramah ini mempunyai keunggulan, seperti yang kita lihat bahwa guru akan lebih mudah menguasai ketertiban siswa dalam mendengarkan pelajaran disebabkan mereka melakukan kegiatan itu sama. Kemudian di dalam penggunaan metode ceramah harus memperhatikan dua hal berikut ini, yaitu anak-anak tolong perhatian ya, Ibu sedang menjelaskan. Yang pertama, menetaplah apakah metode ceramah wajar digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, bahan yang diajarkan. Yang ketiga, alat, fasilitas, serta waktu. 4, jumlah murid dan taraf kemampuannya. Kelima, penguasaan materi. 6, pemilihan metode lain seperti metode ceramah. Dan yang terakhir yaitu situasi dan waktu. Kemudian yang kedua, langkah-langkah metode ceramah. Apa saja? Yang pertama, persiapan atau perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, simpulan. Dan yang berikut yaitu materi tentang memahami metode ceramah. Dan adapun kelemahan metode ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat siswa pasif. Yang kedua, mengandung unsur paksaan kepada siswa. Yang ketiga, mengandung daya kritis siswa. Yang keempat, guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya. Ini sukar sekali diterima. Yang berikut, anak didik yang lebih tanggap dari sisi visual akan menjadi rugi, dan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar menerimanya. Kemudian yang berikut, sukar mengontrol sejauh mana penerolehan pelajaran anak didik. Kemudian kegiatan pengajaran menjadi verbalisme atau pengertian kata. Dan yang terakhir itu, bila terlalu lama membiasakan
dan kelemahan menurut Hisham adalah sebagai berikut. Yang pertama, membosankan. Dan yang kedua, siswa tidak aktif. Yang ketiga, informasi hanya satu arah. Perhatiannya anak-anak. Dan yang keempat, feedback relatif rendah. Yang kelima, mengurui dan melelahkan. Yang keenam, kurang melekat pada ingatan siswa. Yang ketujuh, kurang terkendali baik waktu maupun materi. Dan kedelapan, menonton. Kesembilan, tidak mengembangkan kreativitas siswa. Kesepuluh, menjadi siswa yang hanya objek didik. Dan yang terakhir adalah tidak merangsang siswa untuk membaca. Paham anak-anak? Lanjut, bakal menjelaskan ya. Dan kemudian, usaha mengatasi kelemahan itu bisa dirumuskan demikian. Selama guru melakukan verama, guru perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meneliti apakah siswa itu telah mampu dan menguasai pengertian dari setiap pokok persoalan yang telah diuraikan oleh guru atau tidak. Dan untuk meneliti apakah perhatian siswa itu masih ada uraian pelajarannya atau tidak, atau dapat membangkitkan perhatian siswa kembali pada pelajaran tersebut. Dan materi yang terakhir itu tentang kelebihan metode ceramah. Apa-apa saja? Yang pertama, praktis dari sisi persiapan dan media yang digunakan. Yang kedua, efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi yang banyak. Keempat, mendiring dosen menguasai materi. Yang kelima, lebih mudah mengontrol kelas. Yang keenam, siswa tidak perlu persiapan. Dan yang terakhir itu, siswa dapat langsung menerima ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, apa yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami? Baik. Kepada baik anak-anak, cukup sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu jelaskan tentang metode ceramah dalam pembelajaran PAI. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum paham tentang apa itu metode ceramah pembelajaran PAI? Oke, baik. Jika tidak ada dan kalian sudah paham, untuk itu Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.